Burbakso Atsawitur warenim Borgu dewa sidiamahi Dioyonah paracudayat Om narayanu ewedem sarum Yad buatem yasjebawiyem Neskalang niranjan niruya kalpun nirakyata sududewiku narayanu Astia Om tuam siwa tuam dewa Ia suara param suara Warahma Wisnu asca Rudrasca Warusah Paryakiratita Om Papuham Papakarmaham apa sambawa Rahimam pundaria kaksir Sabahia biantara suci Om kesama dewa Swaru paranya kita angkara Mamuja swaru papidya Walaya suasadya siwa Om kesantauya kaiku dosa Kesantauya wajiku mamu Santauya manaswa dosa Permadat kesamam Om Santi Om Cekcok dengan ibu kandung, seorang remaja nekat membakar rumah kos.
Penertiban miras di Kota Singaraja jelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Banjir lahar dingin hancurkan bangunan wisata rafting yang berada di sisi Sungai Rendang, Karangasem. Menikmati kopi asli Papua di Cafe Kartens yang berada di Kota Jayapura. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi pemirsa Net Bali kembali hadir menyapa Anda pagi ini. Tentunya pagi ini kami akan membawakan berita menarik dan inspiratif. Semuanya kami rangkum selama 1 jam ke depan hanya di Net Bali. Berita olahraga mengawali informasi pagi ini. AC Milan awal pekan ini akhirnya mengangkat Gennaro Gattuso sebagai suksesor Vincenzo Montella di kursi kepelatihan. Minim pengalaman tangani tim besar, Milan lagi-lagi tunjuk mantan pemainnya sebagai juru taktik mereka. Di tengah penampilan inkonsistensi AC Milan di semua level kompetisi, pihak manajemen mengambil langkah penting untuk mengubah arus peruntungan dengan memecat pelatih mereka Vincenzo Montella dan menggantikan dengan Gennaro Gattuso sebagai juru taktik baru. Langkah berani I Rossoneri mengangkat Gattuso karena pelatih 39 tahun ini dinilai sukses saat menangani Milan Primavera musim ini. Gattuso sukses mengangkat performa Milan kategori usia U19 dan membawa tim ini bertengger ke peringkat 3 klasemen sementara dengan raihan 19 poin dari 10 laga. Padahal musim lalu Milan U19 ini hanya sanggup berkutat di papan tengah klasemen kompetisi Primavera Italia. Meski demikian, sebenarnya Gattuso tak memiliki catatan spesial dari kisah perjalanan karir kepelatihannya saat menangani klub sepak bola profesional level senior. Belum ada trofi bergengsi satupun yang mampu diraihnya. Bermula sejak menangani FC Sion, Palermo, Ovi Crete, dan 2 periode melatih AC Pisa, rataan poin yang sanggup dikumpulkan pun tak lebih dari 2 poin per laga. Parahnya lagi, pada periode kedua bersama FC Pisa, tepatnya musim 2016-2017, Gattuso justru antar klub asal Toskana ini jadi penghuni dasar klasemen Serie B dan harus terdegradasi ke Serie C. Dikenal sebagai pemain yang bertemperamen tinggi, Gattuso juga punya gaya keras saat tampil melatih. Terhangat demi menambah motivasi pemainnya, De Rino tak segan untuk menampar pemain Milan Primavera. Seperti yang terjadi pada laga antara AC Milan U19 kontra Empoli U19. Meski akhirnya kisah ini berakhir positif dengan kemenangan Milan 2-1 dan laga pun ditutup dengan pelukan hangat para anggota tim. Belum lagi ketika masih menangani AC Pisa, Gattuso tertangkap kamera berikan semprotan keras pada asistennya sendiri pada laga kontra Spal 2013. Lagi-lagi ia pun tak segan memberi diri. Gaya temperamen memang sejak aktif masih berseragam AC Milan. Bahkan dengan passion tinggi ini juga dia membawa Milan meraih sejumlah gelar di Super Liga Champions 2006 bersama dengan sejumlah bintang Brocchi, Pirlo, Nesta, dan Maldini yang menjadi penutup masa keemasan Milan di Eropa. Atas dasar itu juga sejumlah pemain Milan dari era ini dipercaya untuk menjadi pelatih Milan di era modern. Dan Gattuso menjadi mantan pemain keempat setelah Inzaghi, Seedorf, dan Brocchi. Namun sayangnya semua berakhir dengan pemutusan hubungan kerja yang dianggap tak dapat mengangkat performa tim. Sejak ditinggal Massimiliano Allegri ke Juventus, pelatih Milan banyak datang dan pergi tanpa hasil positif untuk bersaing di papan atas klasemen di akhir musim. Kedatangan Gattuso di hadapan publik San Siro jelas harapannya dapat mengangkat performa tim merah hitam musim ini meski sudah dibekali skuad kompeten. Karakter dan karisma temperamen ala Gattuso pun diharapkan mampu membangkitkan sang setan merah yang tengah tertidur untuk dapat kembali memberikan persaingan baru di klasifikasi Serie A Italia. Pekan kemarin pastinya jadi pekan yang bahagia buat fans Barca karena Lionel Messi akhirnya resmi perpanjang kontrak. Tapi dengan gaji barunya La Pulga yang sangat mahal, Barca menjadi salah satu tim di Eropa dengan beban gaji paling besar. Setelah menunggu selama 144 hari, manajemen dan fans Barcelona bisa bernafas lega. Karena mega bintang mereka Lionel Messi akhirnya memperpanjang kontraknya. La Pulga akan melanjutkan perjalanannya di Camp Nou sampai tahun 2021 mendatang.
Tak ingin pemainnya dicuri lagi, manajemen Barca memagari kapten timnas Argentina ini dengan klausul pelepasan kontrak sebesar 700 juta euro atau 11,2 triliun rupiah. Selain itu, La Pulga juga akan digaji dengan jumlah yang fantastis, yakni sebesar 565.000 euro atau 9 miliar rupiah per pekannya. Sekaligus membawanya melewati Neymar dan Cristiano Ronaldo sebagai pesepak bola dengan gaji terbesar di Eropa. Meningkatnya gaji Messi ini memberi dampak signifikan pada pengeluaran klub Katalan ini. Kini Barcelona jadi klub sepak bola di dunia dengan beban gaji pemain terbesar, dengan anggaran 6,6 juta pounds atau 120 miliar rupiah setiap minggunya. Atau rata-rata gaji per pemainnya itu mencapai 126.000 pounds atau 2,2 miliar rupiah per pekan. Jumlah ini bahkan melebihi beban gaji yang dikeluarkan tim-tim besar di Eropa lainnya, seperti PSG yang mengeluarkan 6,5 juta pounds, Real Madrid 6,2 juta pounds, dan dua Manchester yang sama-sama mengeluarkan 5,2 juta pounds untuk gaji pemain mereka setiap minggunya. Akan tetapi jika dilihat secara keseluruhan per liga, Premier League jadi liga yang terboros dalam urusan gaji pemain. Musim ini rata-rata gaji pemain klub-klub Inggris ini menembus angka terbesar sejak era liga ini dibentuk, yakni mencapai 50.000 pounds atau 900 miliar rupiah per pekannya. Tak heran 9 dari 20 tim dengan beban gaji termahal di Eropa terwakili atas nama klub Inggris. Selain dua Manchester, tim semenjana sekelas West Ham United, Everton sampai Leicester City juga memiliki beban gaji besar, yakni di atas 864 juta rupiah untuk satu pemainnya. Inilah yang membuat rata-rata tim Premier League mengeluarkan 2,6 juta pounds untuk gaji pemain mereka di setiap tahunnya. Nominal ini buat Premier League musim ini mengungguli La Liga yang per minggunya rata-rata mengeluarkan uang sebesar 573 juta rupiah per pemain, atau setiap tim keluarkan 1,68 juta pounds per tahunnya untuk gaji pemain. Di bawahnya ada Serie A, Bundesliga, dan Ligue 1. Nominal yang dikeluarkan klub-klub besar di Eropa ini merupakan konsekuensi besar yang harus mereka terima demi mendongkrak performa tim untuk bersaing di level lokal ataupun regional. Bahkan pengeluaran gaji ini selalu menjadi pengeluaran terbesar sebuah klub. Tidak heran mereka lakukan apapun demi menutupi pengeluaran tersebut. Salah satunya dengan menjual penamaan stadion yang saat ini telah dilakukan oleh 5 dari 10 besar tim terboros dalam urusan gaji pemain seperti Bayern Munchen, Juventus, Manchester City, Arsenal, dan Atletico Madrid. Tidak hanya 5 tim ini, 2 tim lain seperti Chelsea dan Barcelona juga telah mencanangkan rencana serupa. El Barça bahkan telah mengumumkan secara resmi rencana mereka akan mengganti nama Camp Nou di tahun 2019 mendatang jika menemukan kesepakatan dengan sponsor. Ini wajar dilakukan karena kesepakatan ini bernilai 200 juta euro atau sekitar 3,1 triliun rupiah. Selain mencari sponsorship, klub-klub juga tak segan untuk memeras para fans mereka dengan menjual tiket musiman dengan harga yang sangat tinggi. Sebagai contoh, Arsenal menjadi klub dengan harga tiket musiman yang paling mahal di Inggris. The Gunners menjual tiket musiman mereka dengan harga 891 sampai 1.768 pound sterling atau sekitar 16 juta sampai 33 juta rupiah. Sementara Real Madrid menjual tiket musiman termahal hingga mencapai 1.840 euro atau 29 juta rupiah meskipun juga tersedia tiket musiman yang cukup murah di kisaran 3 juta rupiah. Kenyataan ini memang cukup pahit bagi penggila sepak bola, yang akhirnya selalu menjadi komoditi di tengah-tengah industrialisasi sepak bola di dunia. Cekcok dengan ibu kandung, seorang remaja nekat membakar rumah kos. Sesaat lagi kami hadirkan, tetap di Net Bali. Kamu anak band? Hobi cover lagu? Net Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di Net Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook Net Biro Bali, Twitter @netbirobali, Instagram Net Bali Official. Peringatan Bahaya Permukaan Merah.
Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Selamat pagi. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Tentunya Indonesia juga menghasilkan beberapa jenis pesawat lainnya dan sebagian diantaranya laris dibeli negara di berbagai benua. Jumlah petugas yang tidak sebanding dengan kuota jamaah menjadi tantangannya. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Dan tadi temannya Omes. Itu yang bikin tongsis, itu adalah sahabat saya, Bapak Dito. Sahabat saya banget. Indonesia Morning Show, hanya di NET. Deru suara mesin roda 2. Pertarungan memicu adrenalin, mengejar yang terdepan. Real Road Racing Series, hanya di NET. Temukan inspirasi dalam berbagi ide fantastis. Kita mengambil beberapa bagian-bagian dari jalanan di kota New York. Awalnya rumah ini rumah tinggal. Aku rubah sedikit konsepnya jadi studio. Aku buat seperti lounge juga, jadi kita bisa kumpul-kumpul bareng. Tuangkan dalam karya dan wujudkan kreasimu. Design, Sabtu jam 9:30 pagi, hanya di NET. Video ini berdurasi 60 detik. Pikirkan, berapa jam yang Anda habiskan per hari pada smartphone Anda? Lebih dari 5 jam? 5 jam sama dengan 300 menit atau 18.000 detik. Sama dengan menonton video ini sebanyak 300 kali. Berapa ratus selfie yang telah Anda ambil? Berapa ribu meme yang telah Anda share dari grup sebelah? WKWKWK. Sudahkah menonton wajah-wajah dengan stiker binatang lucu hari ini? Atau berbagai tempat wisata terpopuler? Ups, hampir semenit. Scroll, scroll, like, scroll. Suatu hari ingin buka restoran seperti Rini di foto ini. Like, scroll. Dan ingin sekolah lagi seperti Tony. Like, comment. Congrats Tony, so proud of you. Scroll. Ingin buka online shop, tapi tabungan buat liburan dulu saja. Wujudkan mimpi bisa kapan-kapan. Kapan-kapan bisa jadi takkan pernah terjadi. Sekarang, waktunya kita berhenti buang-buang waktu. Ini bukan hanya waktunya Tini, Tono, Rini, Michelle, John. Ini waktunya kita mengisi waktu dengan hal positif. Mengenal Indonesia untuk mencintai lautan luas dan pantai yang menakjubkan. Nilai historis dan beragam tradisi unik masih dijunjung tinggi. Jelajahi jejak budaya dalam keelokan alam tertinggi di Indonesia Bagus. Setiap Minggu jam 2 siang, hanya di NET. Mbak, lapar nggak Mbak? Baby lapar nih, mau makan di luar nggak Mbak? Soalnya Baby tahu tempat di sini makanannya tuh enak Mbak. Emang siapa yang boleh lo makan? Buat episode lusa, gue tunggu editingannya malam ini. Siap Mbak. The East, hanya di NET. Anda kembali menyaksikan Net Bali. Cekcok dengan ibu kandung, seorang pemuda nekat membakar rumah kos. Pelaku yang merupakan penghuni kos diamankan polisi. Peristiwa kebakaran terjadi di sebuah rumah kos di Jalan Palapa Denpasar Kamis siang. 5 kamar kos habis dilalap si jago merah. 2 unit mobil pemadam kebakaran BPBD Denpasar dikerahkan untuk memadamkan api. Petugas berupaya memadamkan sisa-sisa api hingga sore hari. Menurut keterangan saksi mata, kebakaran disebabkan ulah seorang penghuni kos yang cekcok dengan ibu kandungnya. Meluapkan emosi, ia membakar tumpukan pakaian yang ada di meja kamarnya. Api pun dengan cepat merambat hingga menghanguskan 5 kamar kos. Jadi dia berantem tiap hari, kan emang berantem. Sering berantem sama ibu bapaknya itu. Terus kayak meja makan atau apa itu ada baju itu dibakar gitu.
Usai kejadian, pelaku yang bernama Agus diamankan di Polsek Denpasar Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pelaku sendiri diduga memiliki gangguan kejiwaan. Belum diketahui jumlah kerugian akibat peristiwa ini. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Sebuah rumah tempat penyimpanan bahan bangunan di Denpasar hangus dilalap api. Petugas kesulitan memadamkan api karena bahan yang mudah terbakar. Warga Banjarbuana Kubu Monang-Maning Denpasar Kamis sore dihebohkan dengan peristiwa kebakaran sebuah rumah yang menyimpan bahan material bangunan. Sebanyak 5 unit mobil pemadam kebakaran BPBD Denpasar dikerahkan untuk memadamkan kobaran api. Petugas sempat kesulitan memadamkan api karena banyaknya material yang mudah terbakar. Petugas dibantu warga sekitar untuk memadamkan sisa api di dalam rumah. Warga membobol tembok rumah untuk mempercepat pemadaman. Mungkin yang menyebabkan api agak sulit dipadamkan yang di dalam adanya tumpukan kardus-kardus itu. Jadi ketika kena air basah di bawahnya masih ada api juga. Penghuni rumah tidak mengetahui penyebab terjadinya kebakaran. Saat ia bersama ketiga rekannya sedang beristirahat di kamar bagian belakang, seorang anak yang sedang melintas berteriak kebakaran. Api dengan cepat membakar tumpukan kardus dan merembet ke halaman depan, membakar sepeda motor yang sedang terparkir, hingga akhirnya membesar dan membakar seluruh bangunan. Dari korsleting listrik, lalu menyambar kardus-kardus yang nggak kepake, langsung nyala, langsung merembet ke sepeda. Kebakaran yang terjadi sekitar pukul 4 sore menyebabkan rumah serta seluruh bahan material yang tersimpan di dalamnya ludes dilalap si jago merah. 5 unit sepeda motor dan sebuah mobil box juga hangus terbakar. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, kerugian diperkirakan mencapai 1 miliar rupiah. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Jelang perayaan Natal dan Tahun Baru, Polres Buleleng perketat peredaran minuman keras jenis arak di wilayah Singaraja Buleleng. Sebanyak 500 liter arak berhasil diamankan petugas. Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, jajaran Polres Buleleng giat melakukan operasi penertiban minuman keras. Dari operasi yang berlangsung sejak akhir November, petugas berhasil mengamankan sebanyak 500 liter minuman keras lokal jenis arak dari sejumlah pembuat arak di Desa Bondalem, Buleleng. Arak yang dikemas dalam jerigen berukuran 20 liter dan botol air mineral ini rencananya akan dijual ke sejumlah warung di kota Singaraja. Polres Buleleng memperketat penjualan arak karena memiliki kandungan alkohol yang sangat tinggi sehingga dinilai membahayakan. Selain miras lokal jenis arak, petugas juga merazia minuman alkohol impor tanpa izin edar resmi dan sudah kadaluarsa. 2 hari yang lalu, kami menyasar kembali di wilayah kota di salah satu toko di Singaraja, di toko Glory. Kami menemukan beberapa minuman yang tanpa izin ataupun sudah kadaluarsa. Untuk itu kami lakukan penyitaan dan akan melaksanakan penyidikan lebih lanjut. Ratusan liter miras yang diamankan ini nantinya akan diserahkan ke Kejaksaan Negeri Singaraja untuk dimusnahkan. Dan bagi pelaku yang menjual akan dikenakan tindak pidana ringan berupa denda. Pengawasan peredaran miras di kota Singaraja akan terus dilakukan hingga awal tahun baru nanti. Hal ini dilakukan untuk menciptakan kondisi aman di kawasan Singaraja. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Bermodus mengelabui penumpang dengan memasang plat nomor kendaraan berbeda, seorang sopir taksi online diamankan tim Opsnal Polsek Kuta. Kamis pagi, tim Opsnal Polsek Kuta mengamankan seorang pengemudi taksi online di depan sebuah pertokoan di wilayah Kuta. Penangkapan bermula saat petugas sedang melakukan operasi di wilayah Kuta, sebuah mobil milik Narjianto melintas dengan menggunakan plat nomor kendaraan yang berbeda di bagian depan dan belakang. Dari hasil pemeriksaan, pelaku sengaja menggunakan plat nomor kendaraan yang berbeda untuk mengelabui penumpangnya. Modus pelaku agar penumpang khususnya turis yang ketinggalan barang di mobilnya susah untuk melacak plat nomor kendaraan pelaku. Avandi ini sudah beroperasi 2 tahun dengan memakai taksi label taksi Uber. Ini lebih mengacaukan lagi. Manakala nanti ada kejadian, korban itu akan menyampaikan bahwa pelakunya adalah taksi Uber dengan nomor kendaraan A. Kalau dibaca di depannya yang nampak, namun tidak sama dengan di belakangnya. Sehingga modusnya dia menggunakan STNK
fotokopian. Petugas juga menelusuri aliran dana sebesar 15 juta rupiah dari pelaku kepada seorang bernama Komang. Diduga uang tersebut disetor pelaku agar bisa beroperasi di kawasan bandara. Polisi menduga setoran tersebut ada unsur pungutan liar. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Banjir lahar dingin hancurkan bangunan wisata rafting yang berada di sisi Sungai Rendang, Karangasem. Sesaat lagi tetap Net Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime! Gosip Indonesia. Meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top chart music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Peringatan Bahaya Permukaan Merah. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Selamat pagi! Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Tentunya Indonesia juga menghasilkan beberapa jenis pesawat lainnya dan sebagian diantaranya laris dibeli negara di berbagai benua. Jumlah petugas yang tidak sebanding dengan kuota jamaah menjadi tantangannya. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Dan tadi temannya Omen. Itu yang bikin tongsis, itu adalah sahabat saya, Pak Bob Dito. Itu sahabat saya banget. Indonesia Morning Show, hanya di NET. Deru suara mesin roda 2. Pertarungan memicu adrenalin, mengejar yang terdepan. Real Road Racing Series, hanya di NET. Temukan inspirasi dalam berbagi ide fantastis. Kita mengambil beberapa bagian-bagian dari jalanan di kota New York. Awalnya rumah ini rumah tinggal. Aku rubah sedikit konsepnya jadi studio. Aku buat seperti lounge juga, jadi kita bisa kumpul-kumpul bareng. Tuangkan dalam karya dan wujudkan kreasimu. Design, Sabtu jam 9:30 pagi, hanya di NET. Video ini berdurasi 60 detik. Pikirkan, berapa jam yang Anda habiskan per hari pada smartphone Anda? Lebih dari 5 jam? 5 jam sama dengan 300 menit atau 18.000 detik. Sama dengan menonton video ini sebanyak 300 kali. Berapa ratus selfie yang telah Anda ambil? Berapa ribu meme yang telah Anda share dari grup sebelah? WKWKWK. Sudahkah menonton wajah-wajah dengan stiker binatang lucu hari ini? Atau berbagai tempat wisata terpopuler? Ups, hampir semenit. Scroll, scroll, like, scroll. Suatu hari ingin buka restoran seperti Rini di foto ini. Like, scroll. Dan ingin sekolah lagi seperti Tony. Like, comment. Congrats Tony, so proud of you. Scroll. Ingin buka online shop, tapi tabungan buat liburan dulu saja. Wujudkan mimpi bisa kapan-kapan. Kapan-kapan bisa jadi takkan pernah terjadi. Sekarang, waktunya kita berhenti buang-buang waktu. Ini bukan hanya waktunya Tini, Tono, Rini, Michelle, John. Ini waktunya kita mengisi waktu dengan hal positif. Mengenal Indonesia untuk mencintai lautan luas dan pantai yang menakjubkan. Nilai historis dan beragam tradisi unik masih dijunjung tinggi. Jelajahi jejak budaya dalam keelokan alam tertinggi di Indonesia Bagus. Setiap Minggu jam 2 siang, hanya di NET. Mbak, lapar nggak Mbak? Baby lapar nih, mau makan di luar nggak Mbak? Soalnya Baby tahu tempat di sini makanannya tuh enak Mbak. Emang siapa yang boleh lo makan? Buat episode lusa, gue tunggu editingannya malam ini. Siap Mbak. The East, hanya di NET.
kawah Gunung Agung terpantau tipis. Hal ini sebabkan pipa magma dalam kawah Gunung Agung tertutup lava yang mengeras dan membeku. Kamis pagi, aktivitas vulkanis Gunung Agung masih tinggi. Asap kawah berwarna putih tipis bertekanan lemah masih keluar dengan ketinggian 500 hingga 2000 meter dari puncak gunung mengarah ke bagian timur. Rabu sore, tremor overscale juga sempat terjadi sebanyak 2 kali berdurasi 24 menit dan 18 menit. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG menyebutkan, menurunnya aktivitas gunung disebabkan oleh pipa lava yang mengeras dan membeku di puncak kawah. Namun potensi terjadinya erupsi masih ada diikuti oleh gempa-gempa di dalam kawah. Diperkirakan erupsi bisa terjadi secara eksplosif maupun efusif. Masih di sini potensi untuk terjadi erupsi itu masih ada. Jadi erupsi tidak selalu harus letusan ya. Erupsi bisa tadi keluarnya magma ke permukaan berupa lelehan efusif tadi. Ya, bisa juga erupsi abu, bisa juga ada lontaran-lontaran dari puncak. Saat ini status Gunung Agung masih berada di level 4 atau awas. Warga pun tetap dihimbau menjauhi zona bahaya 8 dan 10 km wilayah sektoral. Sementara hingga Kamis pagi, jumlah pengungsi bencana Gunung Agung telah mencapai 66.716 jiwa, tersebar di 225 titik pengungsian di Bali. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Pasca banjir lahar dingin, bangunan wisata rafting di Desa Rendang, Karangasem hancur, diterjang debit air yang dipenuhi lumpur. Beginilah kondisi wisata Bukit Cili Rafting Desa Rendang, Karangasem pasca diterjang banjir lahar dingin. Bangunan hancur serta dipenuhi lumpur dan batu. Kondisi ini terjadi sejak 2 hari lalu pasca Sungai Yesah Karangasem kembali diterjang banjir lahar dingin. Intensitas hujan yang tinggi menyebabkan besarnya debit air yang mengalir hingga meluap dan menghancurkan bangunan yang berada tepat di sisi sungai. Sementara alat-alat rafting seperti perahu karet, helm serta tongkat dayung pun ikut rusak dan terbawa arus. Meski tidak menelan korban jiwa, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Warga sekitar yang menggantungkan hidupnya di usaha wisata rafting ini pun kini kehilangan pekerjaan mereka. Terjang lahar dingin yang paling besar 2 hari yang lalu. Tutup mata pencarian saya di sini sekeluarga, Pak. Saya ini suami saya, anak saya yang nomor 2. Itu ipar saya jualan di sini udah hancur. Tak hanya menyapu bangunan wisata rafting, banjir lahar dingin juga merusak hektaran sawah pertanian warga yang siap panen. Kondisi lahan-lahan sawah tersebut kini dipenuhi lumpur, batu, dan material kayu yang sempat dibawa oleh arus lahar dingin. Selain di aliran Sungai Yesah Karangasem, banjir lahar dingin sebelumnya juga sempat terjadi di Sungai Tukat Unda, Klungkung. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Beralih ke informasi lainnya, Indonesia secara tegas mengecam pernyataan Presiden AS Donald Trump yang akan menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Sebagai dukungan terhadap Palestina, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pun kenakan scarf buatan warga Palestina. I stand here wearing this Palestinian scarf to show strong commitment of Indonesia to show the commitment of the people of Indonesia to always be with the Palestinian people for their right. Itulah aksi tegas Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di depan delegasi dunia dalam acara Bali Democracy Forum di ISBS di Serpong, Banten. Mewakili pemerintah Indonesia, Menlu tegaskan bahwa posisi Indonesia bersama dengan rakyat Palestina. Indonesia mengecam keras langkah Presiden AS Donald Trump yang akan menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Menlu Retno Marsudi secara bangga juga memakai scarf Palestina buatan tangan warga Gaza. Nah, di dalam memberikan bantuan itu salah satunya adalah memberikan empowerment kepada para janda. Dan scarf ini adalah dibuat oleh para janda yang hidup di Gaza. Wakil Presiden Yusuf Kala juga sampaikan kekecewaannya terhadap sikap Trump. Ia menilai langkah Trump telah melanggar keputusan PBB. Indonesia tentu posisinya berada di belakang di pihak Palestina. Karena Palestina tentu dan juga ini melanggar PBB, keputusan PBB yang
menyatakan bahwa Yerusalem harus dibicarakan dengan antara Palestina dengan Israel. Guna menyampaikan protes, pemerintah Indonesia selanjutnya akan menempuh cara atau berkoordinasi dengan negara-negara OKI maupun PBB agar membatalkan keputusan Donald Trump. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu waktu Washington secara resmi mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Pengumuman Trump ini sekaligus menandai langkah awal pemindahan kedutaan besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem. Budi Raharjo melaporkan untuk NET. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi panggil Dubes Amerika Serikat untuk Indonesia Joseph Donovan. Menlu menegaskan posisi Indonesia yang mengecam keras AS karena mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi langsungkan pertemuan tertutup dengan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Joseph Donovan. Pertemuan dilaksanakan di sela acara Bali Democracy Forum di Indonesia Convention Exhibition Kamis malam. Usai pertemuan, Joseph Donovan sampaikan bahwa Presiden Trump tetap berkomitmen untuk mencapai kesepakatan damai antara Palestina dengan Israel. I explained that we will support a two-state solution if agreed to by both parties. I reiterated that the President has made clear that the status quo at the Haram al-Sharif Temple Mount must be maintained. Meski begitu, Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendukung kemerdekaan negara Palestina. Kita sudah menyampaikan pesan yang sangat keras dan kita meminta kepada Amerika Serikat untuk membatalkan, untuk mereconsider, karena apabila hal tersebut dilakukan maka akan membahayakan proses perdamaian dan perdamaian itu sendiri. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan pidato resmi mendukung Israel menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota negaranya. Ia juga memerintahkan pemindahan kedutaan besar dari Tel Aviv ke Yerusalem. Hal ini dikhawatirkan menambah panjang dan memperburuk konflik antara Israel dan Palestina yang hingga kini tak berkesudahan. Dimas Arief melaporkan untuk NET. Selain Indonesia, sejumlah negara lain juga ikut angkat bicara mengenai pernyataan Amerika Serikat yang mengakui Yerusalem menjadi ibu kota Israel. Antara lain Australia dengan tetap menempatkan kedutaan besarnya di Tel Aviv, sementara Jepang akan berkoordinasi dengan Amerika Serikat. The Australian government is committed to a two-state solution whereby the Israeli people and the Palestinian people can live in peace side by side within internationally recognised boundaries. And we will not be taking steps to move our embassy. It will continue to offer diplomatic representation in Tel Aviv. 我が国はイスラエル・パレスチナ間の紛争の二国家解決を目指しており、エルサレムの最終的地位の問題も含め、これまで累次採択をされてきた国連安保理諸決議やこれまでの当事者間の合意等に基づき、当事者間の交渉により解決されるべきである、その立場であります。我が国として本件をめぐる動向について大きな関心を持って注視をしておりですね、今後米国を含む関係国と緊密に連携を取りながら対応していきたいというふうに思います。 근본 미국이 발표한 내용이 가지는 함의와 영향 등에 대해서는 면밀히 검토하고 대응해 나가고자 합니다. 이스라엘 팔레스타인 문제와 관련 국제사회의 대다수 국가들과 더불어 그간 우리 정부는 협상을 통한 두 국가 해법을 지지해 왔습니다. 예루살렘의 최종 주인은 중동 평화 과정을 통해 원만한 타결책이 모색되어야 할 쟁점 사항으로 이해하고 있습니다. Menikmati kopi asli Papua di Cafe Kartens yang berada di kota Jayapura. Seperti apa? Sesaat lagi tetap di NET Bali. Kamu anak band? Hobi cover lagu? NET Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya,
Kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di Net Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook Net Biro Bali, Twitter @netbirobali, Instagram Net Bali Official. Hai guys, welcome to Breakout, acara musik nomor 1. Kita mau update tentang nih ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di Net. Ini Bapak kenapa sih? Dari tadi ngeliatin mulu. Padahal kan kita masih bisa jalan-jalan dulu, Mbak Mutemu. Jojo kemana Pak? Lagian ya, saya tuh harus ambil orderan lagi. Aduh, kaki saya keselnya Mbak. Bapak masih bisa jalan nggak? Jalan? Oh, masih bisa lah. Mbak mau kita jalan kemana? Nonton? Apa mungkin makan? Mbak tinggal pilih. Oke Jack, hanya di Net. Selamat malam rekan-rekan. Untuk patroli malam hari ini kami memasuki ke kawasan Jalan Muhammad Toha. Itu rute-rute yang notabene-nya bisa dibilang kriminalitas jalanan. Sesampai di Jalan Margonda, saya menemukan beberapa anak bergerombol di pinggir jalan. Ngapain saya marah-marahin kalau besok kayak begini lagi? Kenapa kamu nangis? Ada orang di situ tadi bangun, bisu. Menuju ke TKP, siap, 86. Adalah, ini warisannya Bapak Topi. Bagus banget deh. Bukan yang itu, ini. Ini jenenge rusun. Masih betah di sini. Dijamin aman. Bapak cuma mau menyampaikan, tolong kamu rawat satu-satunya warisan bapakmu ini. Selamat datang di Jeton. Video ini berdurasi 60 detik. Pikirkan, berapa jam yang Anda habiskan per hari pada smartphone Anda? Lebih dari 5 jam? 5 jam sama dengan 300 menit atau 18.000 detik. Sama dengan menonton video ini sebanyak 300 kali. Berapa ratus selfie yang telah Anda ambil? Berapa ribu meme yang telah Anda share dari grup sebelah? WKWKWK. Sudahkah menonton wajah-wajah dengan stiker binatang lucu hari ini? Atau berbagai tempat wisata terpopuler? Ups, hampir semenit. Scroll, like, scroll. Suatu hari ingin buka restoran seperti Rini di foto ini. Like, scroll. Dan ingin sekolah lagi seperti Tony. Like, comment. Congrats Tony, so proud of you. Scroll. Ingin buka online shop, tapi tabungan buat liburan dulu saja. Wujudkan mimpi bisa kapan-kapan. Kapan-kapan bisa jadi takkan pernah terjadi. Sekarang, waktunya kita berhenti buang-buang waktu. Ini bukan hanya waktunya Tini, Tono, Rini, Michelle, John. Ini waktunya kita mengisi waktu dengan hal positif. Temukan inspirasi dalam berbagi ide fantastis. Kita mengambil beberapa bagian-bagian dari jalanan di kota New York. Awalnya rumah ini rumah tinggal. Aku rubah sedikit konsepnya jadi studio. Aku buat seperti lounge juga, jadi kita bisa kumpul-kumpul bareng. Tuangkan dalam karya dan wujudkan kreasimu. Design, Sabtu jam 9:30 pagi hanya di Net. Anda kembali menyaksikan Net Bali. Sensasi unik bersantap di garasi hadir di Bali. Bukan hanya nikmati ragam sajian, di sini pengunjung juga bisa puas berfoto dalam nuansa klasik yang khas. Seperti apa? Berikut liputannya untuk Anda. Berpose dengan mobil klasik, tinggal pilih mau yang mana. Beragam pilihannya ada di sini, lengkap dengan atmosfer yang mendukung. Bukan di bengkel, bukan juga di pameran, melainkan di restoran. Namanya Man Shed. Shed merupakan istilah yang lazim digunakan warga di Australia untuk menyebut gudang dekat rumah yang biasa digunakan sebagai garasi atau tempat hobi otomotif mengutak-atik koleksinya. Diadaptasi, restoran unik ini pun hadir di Bali. Berkonsep garasi, resto tak lantas hanya memikat pengunjung lelaki.
Lihat, kaum Hawa pun banyak yang terpikat bertandang ke sini. Menarik banget sih ya, maksudnya jarang nemu tempat kayak gini. Dekornya sih terutama kayak barang-barang antik ya kan, barang-barang lama gitu, menarik banget sih. Suasananya juga enak, santai. Jadi kalaupun kita lama di sini kayak tetap nyaman gitu. Berlokasi di jantung kawasan wisata Sanur, Manshed hadir sejak 2015. Resto salah satunya bermisi menjadi ruang kumpul para pehobi. Itu sebabnya desain eksterior dan interiornya hampir semua berhubungan dengan dunia otomotif. Semuanya kita berusaha berangkat dari otomotif yang pertama, terus yang kedua yang lebih mendasar lagi sebenarnya kita menggunakan barang bekas. Jadi Vespa bekas kita potong jadiin meja, terus tong bekas kita jadiin meja juga, tong yang kecil kita jadiin kursi. Jadi bisa dibilang di sini 98% semuanya barang bekas. Tak hanya konsepnya, restoran tentu hadirkan pula ragam sajian spesial. Nah, di antara yang menjadi andalan adalah kuliner khas Pulau Dewata, ayam masak garam asem. Menu ini berbahan ragam rempah dan daging ayam segar. Semua dimasak dan ditambah buah nanas. Jadilah sajian istimewa bercita rasa gurih dan segar. Santap ayam garang asem di garasi, ini dia salah satu nuansa berbeda nikmati Bali. Ya memang makanan ataupun kuliner khas dari Pulau Dewata Bali sangat terkenal dengan rasa rempahnya yang nonjok banget. Salah satunya seperti garang asem yang saya makan ini. Rempahnya itu berasa banget, agak sedikit pedas sih tetapi pastinya enak banget. Satu pengalaman yang paling menarik bagi saya adalah makan ditemani dengan mobil vintage dan juga motor-motor vintage di tempat ini. Gita Natalia, Ani Setiawan melaporkan untuk NET. Nah sekarang kita terbang ke Papua nih. Selain alamnya yang indah, Papua juga punya tempat ngopi. Yap, menikmati kopi khas Kartens, asli kopi Papua ya di Cafe Kartens yang ada di Jayapura. Keagungan Kartens di Papua tak pernah pudar pesonanya. Pegunungan batu, danau, serta hijaunya padang rumput membuat jutaan mata terpukau. Tapi Kartens tak hanya soal itu. Kopinya juga tak kalah pamor bagi warga setempat. Seperti yang ditawarkan Cafe Kartens di Jayapura, Papua ini. Nongkrong sambil menikmati segelas kopi Papua. Bisa membuat rileks maksimal nih. Bisa juga kok sambil santap menu makanannya. Ada soto tangker, sop ikan tenggiri, dan nasi goreng ikan asar. Ikan asar adalah sebutan untuk ikan asap. Atau kalau lagi malas makan berat, ada pisang crispy bertabur keju ini nih. Suasananya yang nyaman membuat pelanggan tertarik berkunjung. Soalnya di sini tempatnya nyaman, terus harganya juga lumayan terjangkau, makanannya enak, minumannya juga enak. Di sini juga suasananya oke, kayak tempat-tempat anak muda lah, tempat nongkrong yang lain juga. Memprioritaskan kopi Papua sebagai jualannya, ternyata kafe ini punya alasannya. Dan memang kita juga pengen mempopulerkan kopi Papua gitu. Sebenarnya kopi Papua tuh sangat enak, tapi banyak orang yang nggak ngerti cara untuk mengkonsumsi dan membuatnya gitu. Makanya kita bisa dibilang yang awal-awal untuk memperkenalkan si kayak campuran kopi Papua gitu. Dan yang memang pakai mesin kopi yang benar-benar hasil espresso yang oke. Buka setiap hari hingga pukul 10 malam. Aneka kopi yang disajikan dijual dengan harga Rp30.000. Sedangkan makanannya mulai dari Rp40 hingga Rp45.000 per porsi. Selamat menikmati kopi Papua. Rifandonai melaporkan untuk NET. Setelah ini kami akan mengajak Anda untuk melihat negeri dongeng Tomtelen bertema Natal di Swedia. Sesaat lagi, tetap di NET Bali. Kita telah diwariskan sebuah rumah besar yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibangun
melalui proses perjuangan darah dan air mata dan mengorbankan jiwa raga para kusuma bangsa yang dibangun atas dasar 4 konsensus dasar bernegara, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI. Munculnya gerakan-gerakan yang ingin mengganti, yang mengkhianati 4 konsensus dasar itu. Yang ingin meruntuhkan rumah besar kita. Apakah akan kita biarkan rumah besar kita runtuh? Tidak. Untuk itu, mari kita setia membela dan menjaga Pancasila. Karena Pancasila dasar negara yang menjadi jiwa, kepribadian, pemersatu bangsa. Selamat malam rekan-rekan. Untuk patroli malam hari ini kami memasuki ke kawasan Jalan Muhammad Toha. Itu rute-rute yang notabene-nya bisa dibilang kriminalitas jalanan. Sesampai di Jalan Margonda, saya menemukan beberapa anak bergerombol di pinggir jalan. Ngapain saya marah-marahin kalau besok kayak begini lagi? Kenapa kamu nangis? Ada orang di situ tadi bawa pisau. Luncur ke TKP. Siap, 86. Adalah, ini warisannya Bapak, Topi. Bagus banget deh. Bukan yang itu, ini. Ini jenenge rusun. Masih betah di sini, dijamin aman. Bapak cuma mau menyampaikan, tolong kamu rawat satu-satunya warisan bapakmu ini. Selamat datang di Jeton. Temukan inspirasi dalam berbagi ide fantastis. Kita mengambil beberapa bagian-bagian dari jalanan di kota New York. Awalnya rumah ini rumah tinggal. Aku rubah sedikit konsepnya jadi studio. Aku buat seperti lounge juga, jadi kita bisa kumpul-kumpul bareng. Tuangkan dalam karya dan wujudkan kreasimu. Design, Sabtu jam 9:30 pagi hanya di Net. Hai guys, welcome to Breakout, acara musik nomor 1. Kita mau update tentang nih ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di Net. Ya, sambut musim dingin, ratusan orang bermain ski dan juga snowboarding di lereng gunung negara bagian Maine. Semua orang boleh mendaftar, tapi ada syaratnya. Peserta wajib kenakan kostum Santa Claus. Minggu kemarin, sebanyak 160 Santa bersiap menuruni lereng negara bagian Maine, Amerika Serikat. Wajib berkostum Santa, mereka bermain ski dan snowboarding menyambut musim dingin dan musim libur panjang. Tak sekedar salurkan hobi dan manfaatkan musim salju, ratusan Santa ini juga kumpulkan donasi untuk komunitas Sunday River. Dana yang terkumpul mencapai lebih dari 33 juta rupiah. Ya, jelang Natal, Tomteland Theme Park bertema Natal di Swedia telah dibuka untuk umum. Warga Swedia ini tak mengenal istilah Santa, melainkan Tomte, pria kerdil yang gemar menolong dan juga membagi hadiah untuk anak-anak. Natal identik dengan dongeng klasik dari berbagai belahan bumi, salah satunya Swedia. Dan Tomteland Theme Park Santa World tempatnya. Rumah kayu, bersalju, hingga pohon-pohon pinus. Tapi satu hal yang bedakan, jauh dari gemerlap lampu aneka warna. Orang Swedia tak mengenal istilah Santa, melainkan Tomte. Sosok pria kerdil dan miskin, tapi sangat disukai karena gemar menolong.
Tomte hidup di hutan bersama trolls. Saat Natal, Tomte juga menyiapkan kado layak ke Santa. Tak heran, snowball wishlist dari anak-anak selalu ada di rumah ini. Ini kalau saya lihat, seperti ada terowongan batu gitu loh. Seolah-olah di zaman itu Tomtenya mendapatkan emas di tempat ini. Tomtelan hanya dibuka saat musim dingin tiba, yaitu November hingga Januari, dan dari hari Jumat sampai Minggu, mulai pukul 10 pagi sampai 4 sore. Nah, kalau mau jalan-jalan ke sini, harga tiketnya 220 Swedia Kron atau setara dengan 350.000 per orang. Informasi tadi juga mengakhiri Net Bali untuk hari ini. Anda pun dapat menyaksikan kembali tayangan hari ini hanya www.youtube.com/netbali. Setelah ini kami akan putarkan video klip dari band Overdrive. Grup ini beranggotakan 5 cowok keren dan akan hadir dengan single mereka yang berjudul Perpisahan, yang sekaligus juga mengantar perpisahan kita untuk kali ini ya. Nah, bagi Anda yang mempunyai video klip musik ataupun cover dan ingin ditayangkan di Net Bali, bisa langsung dicek dulu syarat dan ketentuannya di Instagram kami di @netbaliofficial. Saya Gita Natalia, terima kasih sudah menyaksikan dan selamat berakhir pekan. Matur suksma, Om Santi Santi Santio. Jejak langkah ini kan terasa tertapak kaki